Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Galang Arya Arinata dengan NIM akhir 021. Saya Moreno Gevanderiano dengan NIM akhir 039. Saya Indra Fata Fasfauzadiam dengan NIM akhir 041. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu studi kasus 2. Nah, yang pertama adalah pengertian fungsi Bessel. Fungsi Bessel adalah solusi dari persamaan diferensial Bessel, yaitu persamaan diferensial linear homogen ordo 2 yang sering muncul pada masalah-masalah gelombang, getaran, atau panas dalam sistem berbentuk silinder atau lingkaran. Persamaan ini ditemukan oleh Friedrich Bessel, seorang astronom Jerman saat mempelajari gerak planet dan fenomena gelombang. Kesamaan Bessel dituliskan sebagai X kuadrat Y percepatan ditambah X Y kecepatan plus dalam kurung X kuadrat dikurangi P kuadrat kali Y sama dengan 0. Atau dalam bentuk lain seperti Y percepatan ditambah 1/X Y kecepatan plus dalam kurung 1 dikurangi P kuadrat per X kuadrat kali Y sama dengan 0. Penjelasannya yaitu Y sama dengan YX adalah sebagai fungsi yang dicari yaitu fungsi Bessel. P orde sebagai P sebagai orde fungsi Bessel, biasanya bilangan bulat antara 0, 1, 2 dan seterusnya. Next. Nah, penyelesaian umum dari persamaan Bessel adalah kombinasi dua fungsi, yaitu Yx sama dengan AJPX plus BYPX. Dengan JPX sebagai fungsi Bessel jenis pertama, YPX fungsi Bessel jenis kedua, dan AB sebagai konstanta. Pertama, bentuk dari fungsi Bessel jenis pertama. Fungsi Bessel jenis pertama JPX dapat ditulis dalam bentuk deret tak hingga, yaitu JPX sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0, min 1 pangkat n per n faktorial gamma n plus p plus 1 dikali x per 2 pangkat 2n plus p. Nah, khusus untuk p sama dengan 0, yaitu C0x sama dengan 1 dikurangi x kuadrat per 2 kuadrat dikali 1 faktorial kuadrat plus X pangkat 4 per 2 pangkat 4 dikali 2 faktorial kuadrat. Next. Nah, yang terusnya adalah fungsi Bessel jenis kedua. Fungsi Bessel jenis kedua, YPX, sering disebut juga Neumann function atau Weber function. Fungsinya digunakan jika JPX tidak cukup untuk memenuhi kondisi batas tertentu. Misalnya, ketika X sama dengan 0, menghasilkan singularitas. Nah, ini adalah contoh rumusnya yaitu YPX sama dengan JPX cos P pi kurangi J min PX per sin P pi. Next. Nah, untuk apa sih fungsi Bessel digunakan? Nah, fungsi Bessel digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial atau PDE dalam sistem dengan koordinat silinder atau sferis seperti persamaan gelombang atau vibrasi getaran, persamaan panas atau distribusi suhu, persamaan elektromagnetik atau gelombang di kawat bundar, dan persamaan fluida atau aliran laminar dalam pipa bundar. Next. Nah, di sini adalah aplikasi fungsi Bessel. Terdapat dua aplikasi fungsi Bessel yaitu getaran membran sirkular dan distribusi kecepatan aliran laminar unsteady di pipa sirkular. Yang pertama yaitu getaran membran sirkular. Aplikasinya yaitu misal getaran pada selaput drum berbentuk lingkaran. Persamaan gelombangnya ketika dinyatakan dalam koordinat silinder menghasilkan fungsi Bessel. Solusi bentuknya melibatkan CPKR, di mana R adalah jarak dari pusat lingkaran dan K adalah konstanta gelombang. Nilai-nilai K ditentukan oleh titik-titik di mana JPKR sama dengan 0 atau akar fungsi Bessel. Nah, yang kedua adalah distribusi kecepatan aliran laminar unsteady di pipa sirkular. Pertama digunakan untuk memodelkan aliran fluida di pipa dengan kecepatan berubah terhadap waktu atau unsteady flow.
Bentuk solusi kecepatan fluida juga melibatkan fungsi Bessel karena sistemnya berbentuk silinder. Biasanya profil kecepatan U dalam kurung RT memuat komponen C0 dalam kurung lambda R per R besar, di mana R besar adalah jari-jari pipa. Next. Oke, setelah dijelaskan pengertian dari fungsi Bessel dan tadi sudah dijelaskan tentang aplikasinya, yaitu ada getaran membran sirkular dan distribusi kecepatan aliran laminar. Nah, kita ada contoh dari getaran membran sirkular. Nah, persamaannya seperti ini. Getaran membran tipis berbentuk lingkaran dinyatakan oleh persamaan gelombang dua dimensi dalam koordinat polar. Nah, persamaannya seperti ini. Turunan kedua dari U terhadap waktu sama dengan kecepatan rambat kuadrat dikali dengan jumlah tiga turunan, yaitu turunan kedua U terhadap jari-jari R, lalu ditambah satu per R dikali turunan pertama U terhadap R, lalu ditambah 1 per R dikali turunan kedua U terhadap sudut theta. Nah, untuk asumsi dan pemisahan variabelnya, eh, hasilnya adalah fungsi perpindahan U itu dapat dianggap dapat dipisah menjadi tiga bagian, yaitu fungsi radial atau R besar dalam kurung R kecil, lalu fungsi sudut big theta dalam kurung theta, lalu fungsi waktu T besar dalam kurung T kecil. Lalu persamaan untuk persamaan hasil pemisahannya setelah disubstitusi ke persamaan utama dan dibagi menjadi tiga tadi akan mendapatkan tiga persamaan biasa, yaitu yang pertama persamaan waktu, yaitu turunan kedua T terhadap waktu ditambah omega kuadrat dikali T sama dengan 0. Untuk untuk persamaan yang kedua yaitu persamaan sudut itu turunan kedua fungsi big theta terhadap sudut theta ditambah m kuadrat big theta sama dengan 0. Nah, untuk yang C yaitu persamaan radial itu R kuadrat dikali turunan kedua R besar terhadap R kecil ditambah R dikali turunan pertama R besar ditambah dalam kurung K kuadrat dikali R kuadrat dikurangi M kuadrat dikali R besar sama dengan 0. Nah, untuk solusi persamaan radial, persamaan radial sebelumnya itu adalah persamaan Bessel orde M. Dan solusinya adalah fungsi radial eh, fungsi radial R besar adalah konstanta dari C1 dikali fungsi Bessel jenis 1 orde M dari KR ditambah konstanta C2 dikali fungsi Bessel jenis jenis 2 orde M dari KR. Namun karena YM dalam kurung KR tidak terbatas di R0, maka tidak digunakan dan menjadi R besar dalam kurung R kecil sama dengan C1 dikali JM dalam kurung KR. Nah, untuk syarat batas pada tepi membran yaitu U dalam syaratnya adalah U dalam kurung R besar, koma T sama dengan 0 atau
R besar dalam kurung R besar sama dengan nol. Atau bisa juga karena nilai KR harus sama dengan akar ke N dari fungsi Bessel Jm, bisa dituliskan menjadi eh, KMN sama dengan alfa MN per R. Atau nilai K untuk mode ke M dan ke N sama dengan akar ke N dari fungsi Bessel orde M. Dibagi menjadi jari-jari R. Nah, eh, untuk bentuk umum solusi akhirnya seperti ini. U dalam kurung R, theta, T sama dengan sigma AMN kali JM dalam kurung alfa MN per R besar kali R kecil kali cos dalam kurung omega MN kali T. Nah, untuk solusi solusi totalnya adalah U dalam kurung R, T sama dengan J0 dalam kurung 2,4048 R per A kali cos dalam kurung 2,4048 C per A kali T. Lalu setelah kita menemukan solusinya, solusi akhirnya, kita akan mengerjakan dan membuktikannya di MATLAB untuk menganimasikan eh, gelombang tersebut. Nah, oke, setelah kita menemukan apa namanya eh, codingnya atau kode buat kita masukkan ke MATLAB. Jadi tujuan dari program ini adalah kode ini digunakan untuk mensimulasikan dan menampilkan animasi getaran membran sirkular. Misalnya seperti drum atau selaput tipis yang bergetar ketika dipukul. Getaran ini mengikuti fungsi Bessel order 0 yang muncul dari solusi persamaan gelombang dua dimensi dalam koordinat polar. Nah, untuk struktur utama kode itu pertama itu ada inisialisasi dan parameter fisik. Seperti yang sudah tercantum di dalam PPT, itu di situ terdapat kode A sama dengan 1, C sama dengan 100, alpha 1 sama dengan 2,4048 dan omega sama dengan C dikali alpha 1 per dibagi A. Jadi untuk penjelasannya adalah untuk yang A sama dengan 1 itu untuk membahas tentang radius membrannya. Terus yang C sama dengan 100 itu untuk kecepatan rambat gelombang. Terus yang alpha 1 sama dengan 2,4048 itu adalah nilai akar pertama fungsi Bessel. Yaitu untuk titik pertama di mana J0 sama dalam kurung X sama dengan 0. Nilai ini dipakai untuk mode getaran pertama 0,1. Terus untuk yang omega sama dengan C alpha dibagi A itu untuk frekuensi sudut getaran omega sama dengan C alpha 1 per A. Nah, bagian ini menentukan ukuran sifat fisik dan mode getaran dari membrannya. Nilai 2,4048 berasal dari 0 pertama fungsi Bessel yang memastikan tepi membran tidak bergerak tapi tetap diam. Nah, terus untuk yang kedua itu ada untuk membuat grid dalam koordinat polar. Nah, yang sudah tercantum juga di dalam PPT juga itu terdapat kode N sama dengan 200, R sama dengan Lispen's theta, A, 0, N. Terus ada theta sama dengan Lispen's, terus ada R, TH sama dengan mesh grid. Jadi untuk penjelasannya adalah yang pertama membuat grid dua dimensi dalam koordinat polar R theta. Linspens membagi jari-jari dan sudut menjadi banyak titik agar hasilnya halus. Terus untuk mass gridnya menggabungkan R dan theta menjadi matriks untuk menghitung nilai fungsi di semua titik. Nah, di sini kita bisa membentuk bidang pola dari titik pusat membran hingga tepinya agar nanti fungsi Bessel bisa dihitung untuk setiap titik di permukaan membrannya. Nah, terus untuk yang selanjutnya itu konversi ke koordinat Cartesius.
seperti yang sudah tercantum juga di MATLAB itu ada kode X sama dengan R dikali cos TH dan Y sama dengan R dikali sin TH. Dan untuk penjelasannya adalah MATLAB menampilkan grafik dalam sumbu X dan Y. Jadi setiap titik polar diubah ke koordinat XY supaya bisa divisualisasikan dalam bentuk tiga dimensi. Setiap titik polar dikonversi ke koordinat kartesius supaya bisa digambar di MATLAB sebagai permukaan tiga dimensinya. Terus untuk selanjutnya di situ terdapat tulisan kode T sama dengan list dalam kurung 0,2 dikali PI dibagi omega 150. Nah, untuk penjelasannya, membuat 150 langkah waktu untuk satu siklus getaran. Nilai 2 dikali PI dibagi omega adalah periode getaran membrannya. Nah, kita simulasi satu periode penuh dari getaran naik turun membran dibagi menjadi 150 frame animasi. Nah, terus selanjutnya itu untuk menghitung fungsi Bezelnya. J0 sama dengan Bezel dalam kurung 0 alpha dikali R dibagi A. Nah, untuk penjelasannya itu adalah Bezel adalah fungsi Bezel jenis pertama order 0. Ini menggambarkan pola amplitudo getaran sepanjang radius membrannya. Nah, fungsi Bezel J0 adalah inilah yang menentukan bentuk gelombang radial dari membran. Nilainya maksimum di tengah dan 0 di tepi sesuai kondisi batas tepi tetap. Nah, terus selanjutnya itu adalah animasi getaran. Nah, di apa namanya di codingnya juga sudah tertera itu ada figur colorway 4K dan seterusnya. Nah, untuk penjelasannya adalah U sama dengan amplitude sesaat, ada U sama dengan U dalam kurung R per R di R, T sama dengan J0 alpha 1 R dibagi A cos omega T. Surf menampilkan permukaan tiga dimensi, shaping insert permukaan halus, color map jet perwarna sesuai tinggi gelombang, dan Drowno memperbarui gambar setiap iterasi sehingga muncul animasi. Nah, bagian ini membuat animasi permukaan akan naik turun sesuai fungsi kosinus terhadap waktu, membentuk pola getaran yang berosilasi naik naik dan turun di pusatnya. Oke, untuk hasilnya kita bisa langsung pindah ke slide selanjutnya. Nah, untuk hasil dari kode yang sudah kita dapat tadi, terdapat hasil seperti yang sudah tertera di dalam uh, PPT dia, PPT tersebut, PPT ini. Gitu. Oke, yang kedua untuk menganimasikan eh, bentuk gelombangnya, kurang lebih kodenya untuk di MATLAB seperti ini. Jadi untuk R sama dengan 2 itu adalah jari-jari membran sirkular dalam satuan meter. Untuk C sama dengan 2 itu untuk kecepatan ramban gelombang pada permukaan membran dalam meter per second. Nah, untuk N sama dengan 150 itu adalah jumlah titik grid untuk resolusi ruang. Ya, untuk semakin besar N-nya itu akan semakin halus visualisasinya. Untuk R dan theta, nah, itu masing-masing itu mendefinisikan koordinat radial dan sudut. Nah, untuk mesh grid, mesh grid itu untuk mengubah koordinat polar menjadi matriks dua dimensi untuk menghitung spasial. Nah, lalu koordinat Kartesius. eh, Ya, persamaan ini itu mengubah dari sistem koordinat polar ke koordinat Kartesius, yaitu X dan Y, agar dapat divisualisasikan dalam bentuk permukaan 3D. Nah, untuk X dan Y itu digunakan sebagai posisi titik-titik pada bidang membran. Lalu akar-akar fungsi Basel J0. Nah, alpha 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 ini berisi 5 nilai dari akar fungsi Basel J0. Nah, akar-akar ini menentukan mode getaran
dari membran, yaitu titik di mana fungsi Bessel bernilai 0 pada tepian membran, atau R kecil sama dengan R0. Nah, nilai tersebut itu menunjukkan frekuensi alami mode ke 1 sampai mode ke 5. Nah, untuk amplitudo relatif. Nah, A itu merupakan amplitudo relatif pada masing-masing mode getaran. Nilainya itu diperoleh dari hasil perhitungan integral eh, untuk memastikan besar sumbangan tiap mode terhadap bentuk getarannya nanti. Nah, tanda positif dan negatif ini itu menunjukkan fase getaran antar mode. Nah, untuk fungsi Bessel dan frekuensi masing-masing mode, itu Z itu diinisialisasikan sebagai matriks nol dengan dengan ukuran yang sama dengan RG untuk menyimpan nilai elevasi getarannya. Nah, untuk frames sama dengan 120 ya, itu adalah untuk menentukan jumlah gambar dalam satuan siklus animasi. Nah, T itu adalah vektor waktu dari 0 hingga 2 detik yang digunakan untuk menghitung perubahan bentuk getaran terhadap waktu. Nah, untuk proses animasi getaran membrannya, untuk for K sama dengan 1 titik lag dalam kurung T itu adalah lob utama waktu untuk menghasilkan animasi yang akan kita tampilkan nanti. Nah, untuk for for M sama dengan 1 titik 0 itu merupakan penjumlahan 5 mode getaran berdasarkan nilai A kecil dan A besar. Nah, untuk bezel J dalam kurung 0, alpha dalam kurung M kali RG per R besar itu berfungsi untuk menggambarkan bentuk radial dari setiap mode. Nah, untuk cos dalam kurung alpha dalam kurung M kali T dalam kurung K itu untuk mengatur perubahan waktu atau osilasi setiap modenya. Nah, U itu merupakan superposisi atau penjumlahan dari 5 mode Bessel untuk menghasilkan bentuk getaran totalnya nanti. Nah, untuk bagian plottingnya atau plot permukaan ini ada surf, ada color map, ada axis, ada title. Nah, itu untuk menampilkan bentuk 3D-nya, bentuk 3D dari getaran pada waktu tertentu nanti. Nah, lalu ada ini ada, sorry, motornya apa? Aku lali, cowok. Pause, 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 Pause ya, pause. pause. Oke, oke. Hmm. Ngana ya, di cut ya, di cut. Nah, untuk pause ini dalam kurung 0,03. Nah, ini artinya itu untuk mengatur kecepatan putaran animasi antar frame-nya. Seperti itu. Nah, untuk hasil dari dari kode ini, nah hasilnya adalah ini. Untuk videonya bisa dilihat dia bergelombang. Atau kalau fotonya ya ini hasilnya akan bergelombang-gelombang seperti ini. Oke, lanjut ke persamaan linear. Di persamaan linear ini kita mendapatkan persamaan dou URT per dou T sama dengan 1 per R dou
do per do R sama dalam tutup buka kurung R do u R D per du R. Persamaan di atas adalah bentuk persamaan difusi atau heat equation dalam koordinat polar 1D radian. Secara umum bisa ditulis sebagai berikut. Do U per do T sama dengan V du. Dan dalam kasus radial tanpa ketergantungan sudut. Terus ada mu RT bisa berarti temperatur kecepatan aksi pipa atau kuantitas lain yang mengalami difusi atau peredaman. Sisi kanan adalah operator Laplace radial yang mengatur kurvatur atau speed dari profil mu terhadap R. Persamaan punya turunan waktu orde 1, jadi sifatnya parabolik. Solusi cenderung meredam atau menyebar dan menuju keadaan datar. Oke, jadi ada syarat batas atau makna dan konsekuensinya. Mu RT sama dengan 0, no slip dibanding kecepatan relatif dibanding sama dengan 0. Mu OT sama dengan 0, catatan penting biasanya untuk simetri radial kita meminta mu terbatas di R sama dengan 0, bukan harus 0. Tetapi jika kamu mau mengatur adalah syarat tambahan mengubah kondisi fisik di pusat. Jika mu dibolehkan 0, solusi terhadap Bessel tetap reguler. J 0 sama dengan 1. Mu R0 sama dengan VR. Profil awal konsekuensi matematis dengan syarat mu RT sama dengan 0, kita akan mendapati kondisi eigen J0 sama dengan J0 AS sama dengan 0. Lanjut ke pemisahan variabel, cari solusi bentuk produk URT sama dengan R besar sama dalam kurung R kecil, T besar sama dalam kurung T kecil. Substitusi dan bisa memberi dua kode. Next. Nah, di sini ada pemisahan variabel atau masa bentuk mode. Pertama ada waktu. Oke. Jadi waktu T berkecepatan sama ada dalam kurung T per VT sama dengan min lambda. Jadi T besar sama dalam kurung T kecil sama dengan E min V lambda T. Karena bersamaan ada satu waktu, jadi eksponensial decay. Terus ada ruang radial 1 R per D 1 R per D dr. Terus ada RD per RDR sama dengan lambda R sama dengan 0. Setelah lambda sama dengan K pangkat 2, ganti variabel persamaan Bessel order 0. R pangkat 2 R kecepatan ditambah R kecepatan ditambah K pangkat 2 R pangkat 2 R sama dengan 0. Jadi untuk solusi umumnya itu sama dengan R besar dalam kurang R kecil sama dengan C1 JO KR ditambah C pangkat 2 Y0 KR. Namun YO singular di R sama dengan 0. Jadi untuk solusi yang reguler kita pilih R besar dalam kurang R kecil sama dengan C JO KR. Syarat tepi R besar sama dengan R kecil sama dengan 0 J0 KR. Jadi kita harus memenuhi KN sama dengan alpha N per R. Dengan AN sama dengan akar ke N dari JO. Next. Bentuk solusi lengkap atau superposisi mode. Karena persamaan linear kita jumlahkan semua mode, maka kita akan mendapatkan hasil mu R, T sama dengan omega tak hingga N sama dengan 1 AN JO dalam kurung alpha N per R E pangkat min V alpha N per R kuadrat T. Ini adalah bentuk yang muncul di MATLAB untuk masalah unsteady laminar flow. Catatan perbandingan untuk getaran membran waktu adalah cos omega nt, bukan eksponensial. Oke, next. Nah, menentukan koefisien ANA dari kondisi awal atau VR gunakan ortogonalisis Bessel. Nah, Integral tuh. oh ya,
integral RO sama RJO dalam kurung alpha n per R. Terus dapat J0 alpha M eh, alpha MR sama dengan per R dalam kurung. DR sama dengan 0 dengan N tidak sama dengan M. Dan integral R O R kurung kurawal JO dalam kurung alpha NR per R tutup kurung kurawal kuadrat DR sama dengan R pangkat 2 per 2 kurung kurawal J1 dalam kurung alpha N tutup kurung kurawal kuadrat. Kalikan ekspansi FR sama dengan omega sigma N A N J0 tutup dalam tutup buka kurung ANR per R dengan RJO tutup buka kurung AMR per R tutup kurung R dan integralkan O sama titik-titik R. Oke, lanjut. Nah, lalu kita dapat mendapatkan persamaan AN sama dengan 2 per R pangkat 2 kurung kurawal J1 buka kurung AN tutup kurung kurawal kuadrat. Terus integral R O R F R J0 buka kurung AN R per R tutup kurung DR. Kasus khusus banyak dipakai jika FR sama dengan 1. Konstan integral dapat dihitung analitik dan mendapatkan hasil integral R 0 RJO AN per R. DR sama dengan R kuadrat J1 alpha N per alpha N. Nah, maka hasilnya adalah AN sama dengan 2 per AN J1 alpha N. Oke, lanjut. Nah, ini rumus yang muncul di banyak perhitungan. Masukkan A1 alpha 1 sama dengan 2,4048, terus alpha 2 sama dengan 5,5201, lalu hitung J1 alpha N untuk nilai numerik. Jadi untuk contoh numeriknya untuk R1 A1 sama dengan 2,4048. Nah, lalu kita dapat hasil dari perhitungan tersebut, yaitu untuk J1-nya J1 D 2,4048 dapat hasil yaitu 0,519153, dan untuk A1-nya yaitu D per 2,4048 dikali 0,519153 dan mendapatkan hasil 1,602. Nah, dari hasil tersebut kita dapat bisa mendapatkan codingnya. Oke, untuk eh, animasi atau gambar yang kami hasilkan di distribusi kecepatan aliran laminar itu kurang lebih kodenya seperti ini untuk di MATLAB. Mungkin saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari kode tersebut. R sama dengan 1. Itu artinya jari-jari pipa dianggap satu satuan. Misalnya dalam satuan meter. Terus N sama dengan 150. Itu adalah jumlah titik diskritisasi. Jadi semakin besar nilainya akan semakin halus, sama seperti animasi pada getaran membran tadi. Nah, untuk R sama dengan landscape dalam kurung 0, R, N. Nah, itu fungsinya untuk membuat vektor
posisi radial dari pusat pipa sampai ke dinding. Nah, untuk 00 fungsi Bessel J0. Nah, ini adalah nilai-nilai akar-akar fungsi Bessel ordinal, yaitu titik-titik di mana J0 sama dengan nol. Nilai ini juga digunakan untuk membentuk mode-mode kecepatan dalam solusi persamaan diferensial. Lalu koefisien amplitudo, koefisien koefisien A itu diperoleh dari hasil perhitungan. Nah, setiap A itu mewakili kontribusi mode ke M terhadap bentuk profil kecepatan total untuk gambar yang akan dihasilkan nanti. Nah, waktu yang akan ditampilkan T sama dengan 0 second, yaitu kondisi awal paling cepat. Terus ada 0,5, ada 1 second, terus ada 2, yaitu mendekati yang eh, keadaan puncaknya lah, seperti itu. Nah, untuk membentuk grid polar ke koordinat kartesiannya, theta itu sudut nol hingga 2pi. Untuk RR itu adalah jarak dari pusat pipa. Kemudian dikonversi ke X, ke XY agar bisa divisualisasikan ke dalam 3D. Nah, untuk menyiapkan tampilan grafiknya, itu di bawah sendiri ada figur, color, terus eh, title itu untuk membuat jendela figur berwarna putih dan memberi judul untuk subplotnya. Lalu ini ada perulangan perulangan tiap waktu ya. Eh for I sama dengan ini itu menampilkan hasil untuk setiap waktu. Jadi nanti ada sekitar 4, waktunya dibagi 4 ya, seperti yang saya jelaskan tadi di 0 second, 0,5, 1 sama dan 2. Nah, lalu di dalamnya ini ada UR ya. UR sama dengan zeros ini ya. Artinya ini matriks kecepatan untuk seluruh titik R. Nah, setiap mode M itu ditambahkan dengan fungsi kurang lebih seperti ini. Nah, untuk plot hasil untuk tiap waktunya, untuk surf 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 ini X, Y, UR ini itu akan menampilkan permukaan kecepatan dalam bentuk 3D. Terus color map itu memberikan warna atau gradasi dari biru, yaitu biru yang artinya lamban, ke merah yang artinya cepat atau mungkin sampai ke titik puncaknya. Nah, terus color bar itu akan menampilkan skala kecepatannya. Terus ada view dalam kurung 35,30 itu mengatur sudut sudut pandang agar gambarnya nanti tampak jelas seperti itu. Untuk hasil dari MATLAB ini mungkin kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini eh, seperti yang saya jelaskan tadi, ini 0 second, jadi dia berada di titik puncak, terus 0,5 second, lalu ada 1 second dan 2 second. Oke, mungkin kurang lebih itu tadi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.